Halo teman-teman, pada hari ini saya akan mengajak kalian mengunjungi salah satu kebun sayur hidroponik pertama di Surabaya. Kebun sayur ini telah berdiri sejak 6 tahun lalu yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari 11, nomor 15. Kalian penasaran bukan? So, stay tune ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Medi selaku pengelola dari Kebun Sayur Surabaya ini. Selamat siang Pak. Ya, siang. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya awal mula Bapak berbisnis di bidang ini serta konsep dari bisnis pertanian Bapak jalankan ini seperti apa ya Pak? Ya, kalau masalah kenapa punya kebun itu lebih ke arah memang kita ngelihat hotel sama resto di Surabaya itu makin lama makin banyak dan makin lama makin keren. Nah, di satu sisi kita ngelihat tuh sayur itu kurang bagus karena selama ini sayur itu ada di luar kota, di dataran tinggi. Nah, kita ngelihat permasalahannya itu memang karena di dataran tinggi itu suhu sama tanah suburnya itu lebih banyak dibanding di kota kan. Nah, sekarang gimana caranya kita berpikir bisa nanam sayur yang bagus tapi di kota. Nah, akhirnya ketemunya singkat kata ya ketemu hidroponik. Karena hidroponik nggak perlu tanah yang subur kan. Nah, semuanya itu bisa diatur lah. Jadi ya jawabannya sih seperti itu. Yang selanjutnya Bapak di sini tuh sebagai pemasok, mungkin kayak sesuatu perusahaan atau sebagai langsung distribusi ke konsumen dalam pemasaran. Ya, jadi karena kebun kita tuh di kota, jadi ya sebisa mungkin memang ya langsung aja ke pembeli langsung. Jadi kita memang kayak reseller begitu jarang sih, karena kita bisa langsung aja ke pembeli. Nah, pembeli utama kita ya Horeca, hotel, resto, cafe. Lalu tanaman yang dijual di sini ada apa saja? Ya macam-macam sih. Ada selada, ada oriental, ada herb. Lalu dalam Bapak berinteraksi sosial dengan para pekerja di sini, misalnya dalam hal cocok tanam maupun pemasan hingga pemasaran itu seperti apa? Oh, ini kan perusahaan kecil ya, dan cuma 8 orang. Ya pasti ketemu lah. Nah, cuma kalau misalnya bagi-bagi job desk, ya kita bagi job desk. Tapi selain apa namanya PIC ya, maksudnya tugas utama itu apa, tapi dia juga ikut bantu yang dikerjakan yang lain. Nah, sekarang bagi apa namanya packing, ya yang bagian produksi ya ikut bantu, yang bagian penjualan ya bantu. Jadi sama-sama kerja dalam. Ya, Lalu apakah dalam berinteraksi sehari-hari itu mengalami hambatan atau tantangan? kalau masalah pekerja ya, ada yang kelahi ada, terus ada yang terus kerjanya tuh lamban, terus akhirnya satu jadi iri-irian, ya itu ya maksudnya apa namanya, kok ada yang nggak terlalu antusias kerja, kan orang jadi marah-marah ya kayak gitu-gitu sih. Tapi kan ya selama diajak ngomong, kalau emang dia tetap nggak bisa ya mau nggak mau ya harus dikeluarin. Karena kan kita harus ada namanya standar lah ya, berarti nanti ya sudah semangat terus jadi itu turun, ya mending turun yang akhirnya secara terima kasih lah pada sudah. Lalu selain itu penyelesaian yang Bapak lakukan misalnya hambatannya itu masih nggak terlalu besar gitu, masih bisa diatasi. Cara Bapak dalam mengatasinya itu seperti apa? Ya dicoba dengan apa namanya divisi yang lain. Misalnya mungkin bagian produksi nggak cocok, ya coba sih bagian manajemen dari itu ya dicoba begitu. Kalau emang tetap nggak bisa ya sudah. Lalu yang terakhir nih Pak, kan ini bisnis di bidang hidroponik. Nah, kan juga teman-teman yang nonton mungkin pengen nyoba di rumah untuk menanam hidroponik. Bapak ada tips nggak buat kami yang nonton gimana berhidroponik yang baik? Yang jelas tuh begini, tanaman itu makhluk hidup.
Jadi meskipun mau tekniknya itu secanggih apapun, tetap harus nganggap itu bahwa itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu seperti apa? Ya harus berpenuh kasih sayang, karena gitu. Jadi kalau nggak ada kasih sayang, pasti ada masalah nanti di pertumbuhan. Jadi kalau mau tips simpelnya sih gitu. Jadi harus anggap ini bahwa ini makhluk hidup, bukan hanya sekedar mungkin anggap itu bisnis atau hanya duit doang, tapi ya memang itu makhluk hidup dan minimal itu bisa berguna untuk lingkungan sekitar, jadi supaya lebih dingin karena banyak tanaman kan, sama ya kita supaya selalu olahraga untuk merawat itu kan nambah fisik itu kan, supaya kalau pas pandemi begini kan jadi lebih kuat lah intinya untuk jaga diri juga. Sebenarnya manfaatnya lebih banyak di situnya, dia hanya sekedar apa namanya nanam aja. Menurut Bapak, generasi muda saat ini tuh bisa nggak berhidroponik di rumah? Ya sebetulnya nggak hanya berhubungan dengan hidroponik ya, jadi memang yang namanya semua orang itu harus sayang sama lingkungan, karena lingkungan itu sebetulnya yang bakalan menolong kita. Contohnya aja Surabaya ini makin lama makin panas nih. Kalau nggak dari kecil sampai besar itu nggak suka sama tanaman, ya mau nggak mau nanti Surabaya bisa kayak Arab nanti. Bisa kayak gitu. Kan gitu. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya saya terima kasih. Sama-sama, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita bersama pengelola kebun sayur hidroponik di Surabaya.